Manusia adalah pendukung utama dari suatu organisasi. Dan perilaku manusia dalam suatu organisasi adalah awal dari perilaku organisasi. Jadi manusia itu adalah faktor pendukung utamanya dalam sebuah organisasi. Nah, kemudian perilaku manusianya itu adalah bagian dari sebuah organisasi atau awal dari perilaku organisasi. Nah, itu pengantar utamanya. Bahwa di dalam organisasi itu faktor penggeraknya adalah manusia. Sedangkan untuk berjalannya sebuah organisasi tentu ada yang namanya perilaku. Nah, perilaku manusia yang terkumpul di sebuah organisasi itu dinamakan perilaku organisasi. Nah, pengantarnya. Kemudian agar tujuan organisasi dapat mencapai sasarannya, hal yang paling penting untuk dipelajari atau untuk mempelajari adalah pelajari aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku itu, atau mempengaruhi perilaku manusia itu dalam organisasi, diantaranya adalah misalnya dengan mempelajari materi perilaku organisasi inilah. Jadi tujuan organisasi itu dapat dicapai sasarannya ketika kita mempelajari aspek-aspek yang apa aja aspek yang nanti akan dibahas kelompok-kelompok selanjutnya nanti. Uraian dalam pembahasan masalah perilaku organisasi ini akan memberikan pengetahuan yang mendasar. Nah, jadi ketika kita mempelajari perilaku organisasi ini akan menjadi pengetahuan dasar kita dalam memahami betapa pentingnya faktor perilaku manusia itu dalam sebuah kegiatan berorganisasi. Itu pentingnya. Nah, itu pengantar pertama. Jadi nanti bahwa faktor utama dalam penggerak organisasi adalah manusianya. Manusianya itu tentu ada perilaku. Lanjut. Pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang dimiliki oleh individu. Jadi perilaku organisasi ini bagian dari bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kemudian oleh kelompok, dan struktur organisasi terhadap perilaku yang ada di organisasi. Yang tujuannya apa? Tujuannya adalah dengan menyelidiki pengaruh yang dimiliki tadi itu, kita dapat menerapkan ilmu pengetahuan semacam ini guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Jadi ketika kita sudah paham mengenai teori-teori dasar dari perilaku organisasi atau perilaku manusia di dalam berorganisasi, maka kita bisa menerapkan ilmu di dalam organisasi. Perilaku organisasi itu merupakan suatu studi yang aspek-aspek tingkah laku manusia. Jadi aspek-aspek tingkah laku manusia itu yang jadi bahan studinya. Atau kelompok tertentu. Dia meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia. Aspek pengaruh organisasi itu terhadap manusia. Jadi ada pengaruh organisasi terhadap perilaku manusia. Kemudian sebaliknya, ada aspek yang ditimbulkan dari manusia terhadap organisasi. Misalnya di dalam organisasi itu bisa mempengaruhi perilaku manusia, misalnya berbuat apa, tindakan disiplin, itu berpengaruh. Dan kalau dari manusianya terhadap organisasinya apa, asalnya organisasi itu vakum, kita masuk terus baik. Itulah pengertian perilaku organisasi. Tetaplah.
lanjutlah bila paham lanjut ada paham di jalan. Secara sederhana dalam mempelajari perilaku organisasi ini ada tercakup 4 unsur utama di dalam mempelajari ini ada 4 unsur utama. Pertama adalah yang dibahas mengenai aspek psikologisnya. Apa aspek psikologisnya yang menjadi studi yaitu tindakan manusia itu sendiri. Tindakan manusia atau perilaku manusia itu menjadi bagian dari hasil studi psikologi dalam mempelajari. Kemudian adanya bagian lain yang cukup relevan bagi usaha mempelajari tindakan manusia dalam berorganisasi. Yang kedua ini ada bagian ilmu bantu, ilmu cabang lain yang jadi relevan terhadap usaha mempelajari tindakan manusia dalam organisasi. Misalnya psikologi itu yang masuk kita memahami perilaku manusia. Kemudian yang ketiga adalah perilaku organisasi itu merupakan bagian dari sebuah disiplin atau suatu disiplin yang mana bahwa individu dipengaruhi oleh bagaimana organisasi itu diatur dan siapa yang melaksanakan. Jadi siapa yang mengatur, siapa yang mempengaruhi disiplinan. Oleh sebab itu struktur organisasi itu jadi ada struktur organisasinya bagus misalnya komando sistem dan sebagainya itu akan mempengaruhi kedisiplinan. Kemudian keempat adalah walaupun sadari akan adanya keunikan. Jadi ada setiap individu itu memiliki keunikan atau masing-masing. Namun perilaku organisasi itu lebih banyak menekankan pada tuntutan manajer bagi tercapainya tujuan organisasi secara keseluruhan. Jadi kita pahami bahwa masing-masing karakter itu tentu berbeda-beda. Tetapi ketika perbedaan itu telah masuk ke dalam sebuah organisasi, maka yang lebih banyak ditekankan di sini adalah tuntutan seorang manajer atau ketua atau pimpinan. Nah, itu yang lebih ditekankan bagaimana seorang manajer itu mengatur dan mempengaruhi anggota-anggotanya untuk supaya tercapai organisasinya itu kayak apa. Jadi supaya selaras dengan tujuan organisasi itu, maka seorang manajer itu harus mengusahakan masing-masing individu untuk selalu selaras dengan tujuan organisasinya. Nah, itu ada 4 bagian. Aspek psikologis, kemudian bagian lain yang cukup relevan, kemudian perilaku organisasi itu merupakan suatu disiplin. Yang keempat adalah yang ditekankan di sini adalah manajernya, peranan manajer dalam mengatur organisasinya secara keseluruhan. Nah, yang aspek kedua tadi yang adanya bagian relevan dalam mempelajari ilmu perilaku itu di sini dibahas. Yang C ini bahas apa disiplin ilmu apa yang mendukung perilaku organisasi. Di antaranya yang membantu atau memberikan kontribusi terhadap ilmu perilaku ini adalah pertama adalah psikologi, kemudian psikologi sosial, kemudian sosiologi dan antropologi. Psikologi, nah kita ketahui psikologi itu kan di ekonomi belum di fakultas ekonomi tidak ada pelajaran psikologi lah. Kalau anak etik biasanya ada psikologi umum, psikologi pendidikan, psikologi belajar. Nah kalau di ekonomi tidak, seharusnya ada psikologi analis apa. Kalau saham itu ada psikologi saham. Kemudian yang dinamakan psikologi itu apa? Ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan dan terkadang mengubah perilaku manusia dan makhluk lainnya. Istilahnya adalah dengan kata lain ilmu psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari kejiwaan manusia. Istilahnya psikiater biasanya ada psikiater lah. Contohnya apa? Ketika kita ada orang yang stres dan sebagainya biasanya pergi ke psikiater. Nah, psikiater itu nanti yang menjelaskan, menguraikan dan memberikan solusi. Nah, itu yang dinamakan psikologi. Yang kedua adalah psikologi sosial. Psikologi sosial ini adalah dia memadukan konsep dari psikologi dan sosiologi serta berfokus pada pengaruh seseorang terhadap orang lain. Ini konsep dasar psikologi sosialnya adalah
perpaduan atau percampuran antara psikologi dan sosiologi, yang mana pada fokusnya adalah terhadap pengaruh seseorang terhadap orang lain, jadi interaksi sosial itu. Nah, secara jelas psikologi sosial misalnya dapat dirumuskan sebagai sebuah atau suatu studi keilmuan yang membahas perilaku manusia dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, jadi itu secara umumnya psikologi sosial tadi bisa dirumuskan sebagai suatu studi keilmuan yang membahas perilaku manusia dalam kelompok-kelompok kecil. Yang ketiga adalah sosiologi. Sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam kaitannya dengan lingkungan sosial dan kultur mereka. Jadi sosiologi ini ilmu yang membahas tentang perilaku atau hubungan interaksi antara sesama manusia, baik secara sosial maupun secara kultur istiadat lah. Secara ringkasnya, sosiologi ini dapat dirumuskan sebagai suatu keilmuan mengenai interaksi manusia. Nah, jadi hubungan interaksi manusia itu dinamakan sosiologi, atau di dalam bahasa umumnya adalah sosial. Manusia itu adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, sosiologi lebih banyak menitikberatkan penelitiannya pada kelompok besar. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah antropologi. Antropologi adalah studi kemasyarakatan untuk mempelajari manusia dan aktivitas-aktivitas mereka. Jadi antropologi itu dia lebih luas dari sosiologi, tidak hanya membahas hubungan masyarakatnya, tetapi juga membahas tentang sosial, budaya, pengetahuan, teknologi, apalagi seni dan sebagainya. Nah, aktivitas-aktivitas masyarakat itu diteliti, itu yang dinamakan antropologi lah. Nah, dari empat ilmu inilah yang membantu kita memahami perilaku organisasi. Nah, itulah tujuan dalam mempelajari ilmu perilaku organisasi ini diantaranya adalah kita secara praktis nih. Yang praktisnya adalah dari penelitian studi ini, nah, adalah kita mengupayakan untuk mendeterminasi, menjelajah secara luas bagaimanakah perilaku manusia itu mempengaruhi usaha pencapaian tujuan-tujuan organisasi, atau dengan kata lain sejauh mana istilahnya kita bisa melihat, mentelaah pengaruh dari perilaku manusia itu terhadap usaha pencapaian dari tujuan organisasi atau berorganisasi. Nah, itu adalah tujuan praktis dari mempelajari ilmu perilaku ini. Jadi ketika kita mempelajari ilmu perilaku ini, kita tentu ada tujuan. Tujuannya apa? Kita melihat dari segi teori ini, misalnya sejauh mana perilaku manusia itu mempengaruhi dalam usaha pencapaian tujuan dari organisasi itu. Nah, itu maksudnya lah. Jadi dengan adanya perilaku ini kan kita memahami, misalnya dengan adanya perilaku individu, kelompok dan sebagainya, itu tentu akan mempengaruhi hubungan interaksi antara manusianya dengan organisasinya. Itu apakah tercapai tujuannya atau tidak? Itu adalah guna dalam mempelajari ilmu perilaku. Kesimpulan, ada ini habis. Dapat disimpulkan beberapa hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Nah, jadi ada kesimpulannya. Pertama, pelaku organisasinya ini adalah sebagai suatu bidang yang interdisipliner. Nah, artinya dia dibantu oleh beberapa macam bidang studi yang lainnya, kayak 4 macam yang Bapak sebutkan sebelumnya tadi lah, kayak psikologi, sosial, kemudian antropologi, dan sosiologi. Meski Bapak yang memanfaatkan hasil dari cabang ilmu lain. Jadi pertama, pelaku organisasi ini ada bagian dari bidang studi interdisipliner yang dibantu oleh beberapa macam cabang ilmu pengetahuan lainnya. Dan yang memanfaatkan hasil dari cabang ilmu yang lain. Nah, jadi dimanfaatkan misalnya ilmu psikologi itu dimanfaatkan bagaimana penerapan ilmu psikologi itu di dalam perilaku. Kedua, walaupun mendapatkan sumbangan dari ilmu lain, bidang ilmu ini tetap dapat berdiri sendiri. Artinya meskipun dia dibantu oleh dalam memahami dan mempelajari perilaku ini, dia tetap berdiri sendiri sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena pusat perhatiannya hanya pada perilaku manusia di dalam berorganisasi. Nah, itu
Kenapa judulnya kan perilaku organisasi? Jadi fokus perhatiannya itu hanya pada perilaku manusianya di dalam organisasi. Jadi dia tetap berdiri sendiri lah. Yang ketiga, PO atau perilaku ini memberikan arah dan petunjuk bagi pencapaian tujuan organisasi agar lebih baik lagi. Nah, jadi ketika kita sudah memahami atau mempelajari teori dari perilaku organisasi, maka kita dapat apa petunjuk atau arahan. Nah, dapat ilmu sudah supaya kayak apa atau bagaimana mencapai organisasi itu lebih baik lagi berdasarkan teori dan praktek. Nah, itu yang ketiga. Hal ini berbeda dengan psikologi dan sosial yang hanya memberikan bantuan untuk dapat mengerti dan menguraikannya. Jadi beda antara psikologi dan sosial, dia hanya sekedar ilmu yang memberi bantuan untuk dapat mengerti dan menguraikan. Misalnya orang lagi galau, stres, nah begitu psikiater itu hanya sekedar memberikan solusi dan sebagainya. Tetapi penerapannya orang yang menerima solusi itu apakah dia mengamalkannya atau tidak, itu tergantung dari manusianya. Nah, itu berbeda. Akan tetapi sedangkan PO ini dia bersifat penerapan langsung action. Ketika ada ilmu bantu tadi, setelah dijelaskan dan diuraikan, maka secara pengetahuan, teori dan praktik, maka langsung diterapkan ilmu itu dalam organisasi. Atau dengan kata lain, PO itu berhubungan dengan pemanfaatan pengetahuan bagi pencapaian tujuan organisasi sebagaimana yang diharapkan. Nah, habis sudah telah. Nah, paham sudahlah. Nah, itulah bagian dari perilaku pengantar, perilaku organisasi sudah hampir setengah itu sudah. Waktu kita terbatas di Zoom ini lah, itu pendek gitu. Jadi Bapak bagi materinya di grup, minggu depan kelompok 1 dan semua makalahnya dikumpul lah. Yang terakhir minggu depan jam kayak gitu dengan ketua kelas lah dalam bentuk software yang kirim kepada ketua kelas, dan ketua kelas di folder itu kumpulkan 12 kelompok di PPT dan makalah supaya adil ya, supaya adil. Nah, jadi itu nanti filenya itu diekstrak dulu lah ke zip 4 orang lah supaya ringan kirim ke email Bapak. Iya, masuk. Ini mungkin rekaman ini Bapak kirim lagi nanti atau Bapak upload. Yang baru masuk nanti bisa saja menyaksikan ulangnya di channel itu. Saya pengen lah. Itu yang ada baru masuk tadi. Ingat dia masuk. Hanya bangun guring aja. Siapa Pak? Tahu tadi Binian masuk Pak. Belum masuk. Nah, kita foto dulu lah, sesi foto dulu. Buka topengnya dulu lah, topengnya buka. Jangan buka jilbabnya, jangan. Yang belum dibuka, silakan dibuka. Yang belum mandi, cuci muka dulu. Ini Bang efek kuliah online ini lah. Terus langsung mandi tuh di rumah aja Bang kuliah. Dede, baik aja kalau Dede nih, kabar Dede. Muhammad Dede. Oke, yang belum dibuka silakan buka. Kita foto dulu. Dede mana Dede? Juta. Nah, jadi materi kita ini pengantar lah. Bagaimana produk organisasi itu dipelajari, gunanya untuk apa? Gunanya tadi kan supaya kita
mampu menjelajah bagaimana sejauh mana peran atau pengaruh dari perilaku manusia itu terhadap organisasinya dalam usaha pencapaian tujuan. Itu yang pentingnya. Jadi perilaku organisasi itu dibantu oleh 4 ilmu cabang ilmu lain tadi. Di antaranya psikologi, psikologi sosial, sosiologi, dan antropologi. Nah, itulah ilmu yang membantu dalam memahami perilaku organisasi. Kenapa? Karena ia berkaitan erat dengan ilmu sosial atau ilmu apa itu? Ilmu terapan. Terapan. Tetapi ilmu perilaku organisasi ini dia juga berdiri sendiri dan merupakan satu cabang ilmu tersendiri ya, meskipun dibantu dengan ilmu lain. Gitu. Kemudian yang dipahami lagi perilaku organisasi itu adalah studi tentang aspek-aspek mempelajari pengaruh dari individu, kelompok, dan struktur organisasi dalam pencapaian tujuan berorganisasi. Nah, itu slide-nya yang dikirim di grup aja. Oke, ada yang ditanyakan mengenai tugas sebelum berakhir? Sudah berapa menit? Sendirian ngejemnya. Nanti minggu depan kita di grup WA aja lah, diskusinya lah. Cukup Bapak aja. Sian bagian menyandang. Menyandang kota. Bagi jaringan di kampung saya lihat lah. Di kawasan santai. Iya, Pak. Di grup itu kan. Kalau mau hujan tuh lelet benar, Pak. Hah? Lelet. Kalau mau hujan lelet benar, Pak. Apalagi di grup tuh kan kawasan santai menjawab dulu ya lah, share di Google ya lah. Di grup ini bingung kan ya. Tinggal habis waktunya. Ya, sudah. Silahkan kalau ada yang ingin keluar dari grup. Nah, Bapak akhiri pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Setengah jam boleh tercepat tidak? Oke, silakan keluar. Wih, baby.